Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Kami mengucapkan salam hormat dan semoga sehat selalu untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Fakta Kehidupan akan membawakan kisah yang tentu saja menarik untuk Anda simak. Nama dan tempat sudah kami samarkan. Jadi, kalian tidak perlu khawatir jika ingin membagikan kisah kalian untuk kami bawakan. Salah satu subscriber kita membagikan kisah tentang istri curiga sang suami tak pernah menyentuhnya selama 1 tahun pernikahan. Saat rahasianya terbongkar, ia pun syok. Ternyata, gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Istri curiga sang suami tak pernah menyentuhnya selama 1 tahun pernikahan. Saat rahasianya terbongkar, ia pun syok. Ternyata, semua udah siap, pokoknya hari ini gue harus bisa ditidurin Mas Arya, kata Risa sambil berpose di depan cermin kamar hotel tempat suaminya menginap di daerah Yogyakarta. Risa Kamelia yang berusia 25 tahun ini telah siap bertempur dan masih sibuk berdandan di dalam kamar mandi mewah itu ketika ponselnya berdering. Risa melirik ke arah ponselnya, ternyata sang kakak menelpon. Gimana Riz, udah siap? Perempuan di atas 5 tahun dari usia Risa itu bertanya. Udah Kak Mai, udah mandi dengan sabun yang wangi dan pakai lotion. Risa mengendus tangannya untuk memastikan bahwa tangannya sudah wangi dan menggoda. Udah Kak, udah pakai lipstik merah merona yang gue kasih. Dan Kak, udah pakai baju dinasnya juga kan? Udah semua Kak. Risa memandang lagi dirinya di cermin yang sudah memakai lingerie berwarna merah seksi dengan gaun tidur sepaha. Wennya udah disiapin. Udah Kak, udah gue tambahin obat yang lokasi itu, jawab Risa sambil memainkan gelas di tangannya. Oke, good, jawab Kak Mei. Arya Pratamba, suami dari Risa, anak konglomerat kaya raya, menikah dengannya karena dijodohkan. Lebih tepatnya Risa yang dilamar oleh keluarga Arya setengah tahun yang lalu. Risa yang sudah lama ngejomblo tentunya sangat senang. Siapa coba wanita normal yang menolak anak konglomerat? Tidak ada pastinya. Pria tampan bertubuh tinggi seperti model, berbadan kekar dengan kekayaan yang tidak diragukan lagi, adalah salah satu cucu keluarga Surya Jaya Group yang bergerak di segala bidang. Tak lupa lelaki itu menjabat sebagai presidir, juga ramah dan baik hati. Intinya, Arya itu pria sempurna. Awalnya Risa menolak saat tahu akan dijodohkan oleh keluarganya. Berjodohan? Memangnya ini masih zaman proklamasi? Indonesia udah merdeka selama 75 tahun lebih kan? Harusnya aku sebagai wanita modern bisa memilih suami sendiri, Pak. Tolak Risa pada sang ayah. Tapi penolakan itu buyar setelah bertemu langsung dengan Arya. Risa langsung kesamsam. Tidak hanya Risa, tapi juga kedua orang tuanya juga ikut jatuh cinta pada Arya dan keluarganya, karena dijanjikan pengembangan bisnis perusahaan. 6 bulan setelah lamaran mereka menggelar pesta pernikahan di Hotel Melati. Pernikahan mereka benar-benar membahagiakan karena Arya sangat baik dan selalu manis memperlakukannya. Seluruh kebutuhan hidup Risa terpenuhi semua. Orang iri pada Risa yang diperistri bujangan kaya raya dan rupawan. Akan tetapi, kekurangannya hanya satu. Suaminya tidak pernah mau tidur bersamanya. Tapi gue lihat lo sama Arya selalu sekamar, tanya sang kakak. Ya, sekamar seranjang, tidur sebelahan. Tapi dia sama sekali gak pernah memberi nafkah batin sama gue. Jadi paling jauh kontak fisik yang kalian lakuin apa? Ya paling cium kening atau pelukan aja sih, selebihnya gak ada. Bahkan gak ada cium bibir. Wah, kok bisa ya? Sang kakak terdengar tak percaya. Risa masih ting-ting alias masih perawan di bulan ketiga pernikahannya. Dan mulai merasa aneh, dia memberanikan diri untuk bertanya kepada suaminya. Akan tetapi jawabannya selalu sama. Maaf sayang, hari ini aku capek banget, kita tidur yuk, kata Arya sambil mengecup kening Risa dan tertidur begitu saja. Setelah bulan ke-6-nya pun sama, dia tidak disentuh dengan alasan yang sama juga. Maka dari itu, Risa curiga
dan mulai menyewa investigator swasta untuk mengikuti sang suami kemanapun dia pergi. Ia curiga suaminya punya selingkuhan di luar sana. Mungkin mantan pacarnya yang tak direstui keluarga, atau sugar baby yang masih kinyis-kinyis, atau karyawati di kantor, atau Mas Arya suka dengan laki-laki, atau siapapun yang membuat Mas Arya tidak tertarik kepada Risa. Setelah 3 bulan, investigator menempatkan anak buahnya untuk mengikuti Arya, akan tetapi semua itu sia-sia. Catatan Arya benar-benar bersih. Pria itu sangat jarang berbicara dengan wanita manapun. Lebih fokus dengan pekerjaannya. Tidak genit ataupun tebar pesona, walaupun dia tampan. Dia baik pada wanita maupun pria. Setiap perjalanan bisnis pun dia hanya ditemani sekretaris pria yang bernama Sandi. Jadi dia nggak kelihatan aneh-aneh menurut laporan investigator loh. Tanya Kak Mei memastikan setelah Risa menceritakan apa yang sudah dia lakukan demi mencari jawaban atas sikap sang suami. Iya, nggak ada sama sekali. Di luar dia baik kayak suami setia. Di rumah juga dia baik sama gue, manggil gue juga sayang, tapi nggak pernah mau main. Jangan-jangan dia trauma. Enggak kok, Mas Arya sendiri bilang kalau dia cuma capek. Walaupun gue beneran gak percaya. Risa semakin bingung. Apa kira-kira penyebab suaminya itu tidak juga menyentuhnya? Apa dia jelek atau tidak menarik? Tapi gue gak jelek kan Kak? Tiba-tiba Risa merasa insecure walau sudah berdandan begini. Ya enggak lah, muka lo sama gue kan 11-12. Kita tuh sama-sama cantik, menarik di mata cowok. Lo harus percaya diri di bagian itu. Risa mengamati wajahnya. Kedua matanya seperti setengah bulan yang bermain di kecoklatan. Hidung mancung dengan bibir yang tidak penuh walaupun tidak tipis. Badan juga ideal dengan tinggi 160 cm dan berat badan 50 kg. Walau orang bilang wajahnya kadang terlihat galak saat sedang diam, padahal itu pengaruh dari pikirannya yang sering serius akibat tuntutan pekerjaan sebagai pengacara. Tapi bisa dipercaya bahwa ia tetap manis kalau tersenyum. Jadi harusnya ia bisa menarik sang suami untuk tidur bersama. Tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan mereka, Risa sudah tidak tahan lagi. Arya sang suami sedang ada urusan pekerjaan penting di hari itu. Mengurus bisnis perusahaan di luar kota Yogyakarta. Risa tidak begitu paham apa saja pekerjaan sang suami. Yang jelas ia tidak ingin di anniversary mereka ia tetap perawan. Maka dari itu Risa curhat dengan sang kakak perempuan yang dibalik image wanita lembutnya sebenarnya pandai menaklukkan pria. Menyusun rencana demi rencana untuk mengejutkan sang suami. Risa pun tidak akan menyerah. Dia memanfaatkan investigator yang pernah ia sewa dan mendapat informasi kamar hotel sang suami yang malah berada di Yogyakarta saat hari ulang tahun pernikahan mereka. Dan disinilah dia berada, menunggu sang suami kembali ke kamar. Dengan sabar mengenakan yang membalut tubuh dan gaun tidur yang kurang bahan itu. Tak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka yang menandakan sang suami telah datang dan terdengar suara pintu ditutup yang berarti Sandi sudah keluar dari ruangan saat ini. Hening. Hanya ada bunyi cairan dituangkan ke dalam gelas Risa. Ia memberanikan diri untuk mengintip dan melihat Arya meneguk anggur merah itu di pinggir ranjang. Yes, Risa berbisik pada dirinya sendiri. Sebentar lagi akan bereaksi. Risa pun menutup mata, menghitung sampai 50, jantungnya berdetak kencang. Ia begitu antusias ketika sudah hitungan ke-50, ia kembali membuka matanya dan akan mengejutkan sang suami. Akan tetapi saat ia menyaksikan pemandangan di luar sana, ternyata kejadian tersebut di luar nalar. Arya yang tadinya duduk sendiri sekarang sedang memanggul seorang pria membelakangi Risa. Namun Risa mengenali siapa orang itu dan ia tidak mampu berkata-kata. Ketika menyadari bahwa sang suami tidak hanya memangku, namun membelai rambut seseorang dengan model potongan undercut itu. Dia menatap dengan tatapan penuh cinta. Pak, saya harus kembali ke kamar. Suara berat itu menggeliat ingin bangkit, tapi Arya menahan. Jangan pergi, temani aku malam ini seperti biasa. Suaminya berkata begitu manis, kemudian mendekat dan melambungkan bibirnya pada pria itu. Benar, ternyata pria itu sekretaris Arya sendiri, Sandi,
yang Risa kira tadi sudah pergi dari kamar itu. Ternyata masih ada di dalam kamar menikmati wine mahal bersama suaminya. Kedua anggota kaum lelaki itu bermesraan tanpa menyadari bahwa perbuatan mereka saat ini disaksikan oleh Risa. Saat itulah Risa tersadar sesuatu, bahwa ternyata dirinya, Risa Kamelia, istri saya yang selama ini menikah dengan Arya Pratama, memang bukan istri dalam arti sebenarnya. Ia dinikahi hanya untuk dijadikan kedok belaka. Air mata Risa menetes tanpa bisa ditahan. Saat ini dia sadar alasan kenapa suaminya selama ini tidak pernah mau menyentuhnya. Kecurigaan yang sempat muncul ternyata benar terjadi. Bukan salah Risa yang kurang cantik atau kurang menarik, tapi karena Arya berorientasi belok. Parahnya lagi, Arya bukan hanya belok, tapi menjalin hubungan serius dengan sekretarisnya sendiri. Terlihat dari betapa mesranya Arya memperlakukan Sandi jauh lebih besar daripada dengan istrinya sendiri selama ini. Entah bagaimana hal ini luput dari investigasi yang Risa lakukan. Dia juga tidak paham. Yang jelas tidak perlu ditanya hancurnya hati Risa yang selama ini tulus mencintai sang suami. Mas Arya, Risa bergumam lirih. Ia mengusap matanya menghapus air mata dengan punggung tangannya. Di saat seperti ini, sisi pengacara Risa langsung bereaksi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pernikahannya. Tapi yang pasti ia harus mengamankan bukti yang sudah ada di depan mata. Risa meraih ponsel yang ada di dekat wastafel. Tangannya gemetar, kemudian dibukanya aplikasi video dengan jemari yang bergetar, lalu diangkatnya ponsel. Dan kamera belakangnya kini mengarah ke dalam kamar. Dari celah pintu kamar mandi, dia menfoto dan mengambil rekaman video atas semua yang sedang dilakukan oleh Arya bersama Sandi. Kedua anggota kaum Adam itu bermesraan, saling meraba bagian intim tanpa ragu, diselingi kata-kata manis penuh cinta. Risa hanya bisa menangis tanpa suara melihat keduanya semakin termakan hasrat nafsu birahi. Pengaruh obat perangsang dari Risa membuat keduanya benar-benar bergairah. Sungguh, Risa benar-benar mual harus menyaksikan ini semua tepat di depan mata. Tapi ia bertahan demi mengumpulkan bukti. Jadi ia menutup mata, membiarkan air matanya mengalir, sembari menutup mulut dengan tangan kiri, agar rasa senggukannya tidak terdengar orang lain. Mendengar semua yang dikatakan kedua pria itu saat melakukan yang bisa mereka lakukan, tapi kamera ponselnya tetap menyala mengambil video. Setelah beberapa saat yang begitu lama, mendengar keduanya saling mengerang, tiba-tiba suasana hening. Risa menarik nafas panjang, kembali menghapus air matanya. Kedua lelaki itu sepertinya sudah selesai. Risa mengabaikan rasa mual yang bergulung di dalam perutnya. Tanpa ragu ia membuka pintu kamar mandi. Melihat pemandangan kedua lelaki itu melakukan hubungan badan yang tidak wajar dilakukan oleh sesama jenis. Tapi Risa tetap tegar. Mas Arya, panggil Risa lantang, berpura-pura bukan habis menangis. Arya yang baru bersenang-senang langsung pucat begitu mereka melihat Risa. Risa, kamu ada di sini? Suaminya buru-buru menarik selimut, menutupi tubuh, dan menarik Sandi ke pelukannya, seperti melindungi selingkuhan dari istri sah. Romantis sekali ternyata suaminya itu. Risa jengkel karena saat seperti ini, masih saja ia sempat cemburu pada Sandi. Apa cemburu pada laki-laki? Sungguh dunia ini sudah gila. Gak penting aku ngapain di sini. Semua udah gak penting. Intinya aku minta cerai. Jerit Risa. Risa menyeret koper kecil yang ia sembunyikan di kamar mandi bersamanya, bergerak ke arah pintu, tapi panggilan Arya menahannya. Gak bisa gitu dong, Riz. Aku gak mau kita cerai. Pria itu turun dari tempat tidurnya dan langsung menghampiri. Gak bisa dong, Riz. Ayo. Tetap jadi istriku. Aku memang gak bisa kasih nafkah batin sama kamu. Tapi aku tetap suami yang baik kan. Kamu boleh tidur sama siapapun lelaki di luar sana atau apapun itu. Aku memperbolehkannya. Yang penting bisa bikin kamu puas. Tolong ya. Pinta Arya memohon kepada Risa. Enggak, mending aku jadi janda daripada hidup kayak gini. Minggir mas. Risa mendorong pelan Arya. Riz, jangan keras kepala dong. Pria itu sekarang melotot meninggikan suaranya. Arya memang jarang marah, tapi Risa tahu ekspresi itu. Tetaplah jadi istriku yang baik, dan keluargaku gak perlu tarik investasinya dari kerjasama dengan keluargamu.
Kalau kamu maksa cerai dengan aku, gak akan ada lagi partnership. Kita tahu keluargamu bakal merugi tanpa dibantu sama Surya Jaya Group. Risa mematung mendengar ancaman itu. Mas ngancam aku? Risa memastikan menatap mata Arya dalam-dalam dan pria itu tersenyum tipis. Aku hanya menawarkan kerjasama yang menguntungkan Risa. Bagaimana menurutmu? Partnership itu kan memang seharusnya terjadi begitu kita menikah dan sudah saling menguntungkan. Kenapa sekarang Mas mau narik modal hanya karena aku minta cerai? Suara Risa mulai bergetar marah, bercampur sedih dan kesal. Arya mengangkat bahu. Apapun bisa kulakukan kalau kamu gak mau nurut sama aku. Lanjutnya dengan arogan. Jadi, kamu minta cerai dan keluarga merugi, atau tetap jadi nyonya Arya Pratama dan hidup berlimpah harta? Pilih yang mana? Gampang kan? Risa membalas senyuman tipis itu sambil menguatkan diri. Ia sudah memutuskan sejak tadi dan pilihannya tidak bisa diganggu. Pilihanku hanya satu, yaitu cerai. Aku mau cerai. Senyuman tipis Arya lenyap dari wajah tampannya, berganti dengan ekspresi marah. Jadi kamu beraninya Mas ganggu aku dan mengacak-acak keluargaku. Akan aku sebarkan video Mas dan Sandi di internet. Kali ini wajah Arya kembali pucat. Tapi tak lama kemudian suaminya itu malah tambah emosi. Kamu mau masuk penjara karena melanggar UU ITE. Menyebarkan video asusila itu termasuk pelanggaran kan? Aku gak perlu jadi pengacara buat tahu soal undang-undang ITE. Penjarakan saja. Mending aku dipenjara dan reputasi Mas dan Surya Jaya Group rusak daripada aku hidup cuma buat dijadikan kedok kayak gini. Pria itu mengacak-acak rambutnya dengan kasar, terlihat begitu maskulin. Risa menutup kedua matanya. Sial. Jangan sampai terpengaruh oleh kegantengannya. Risa, dia sukanya sama cowok, dia gak akan tertarik sama lo, walaupun lo dandan bagaimanapun. Jadi kamu mau cerai? Aku akan gugat cerai Mas Arya dengan permintaan kompensasi khusus karena Mas Arya udah nipu aku selama ini. Jangan persulit aku untuk jadi janda dan jangan pikir aku takut sama Mas Arya. Risa membuka pintu kamar, tapi Arya menahan tangannya lagi. Kesalnya luar biasa karena kelakuan Arya yang masih saja menghalanginya bisa berbalik badan. Riz, diam. Risa pun menendang ke arah selangkangan Arya yang berhasil mengenai milik pria itu dengan keras. Arya sontak memegang selangkangannya karena begitu kesakitan. Sementara Sandi menjerit dengan suara mendayu, buru-buru turun dari ranjang. Baby, panggil Sandi mendekati Arya yang kini bersimpul di lantai karpet. Makan tuh baby. Risa semakin kesal dan mual rasanya. Ia lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Ditariknya koper dengan sedikit berlari menyusuri lorong lantai 15 di hotel yang mewah ini. Di depan lift, ia memencet tombol panah ke bawah dengan air mata yang kembali berderai. Sambil menangis, Risa memperhatikan tampilannya di cermin pintu lift. Astaga, gue baru ingat ternyata masih pakai pakaian ginian. Udah kayak wanita malam kelas atas aja gue. Umpatnya pada diri sendiri. Baru ingat kalau sedang memakai gaun tidur pendek dengan baju yang kurang bahan dan dananya yang menor. Tambah lagi sepatu yang haknya tinggi. Akhirnya Risa hanya bisa menangisi nasib sambil mencari hotel lain. Dan besok dia akan pulang ke Jakarta. Tak lama kemudian liftnya terbuka dan seorang pria tinggi ada di dalamnya. Mereka bertatapan, tanpa sengaja sebelum pria tak dikenal itu mengalihkan pandangannya. Pria itu memakai jaket hitam dan celana panjang hitam dengan hoodie yang menutupi topi. Ia berkacamata hitam. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi Risa bisa menebak bahwa pria itu masih muda. Mungkin seusia dengannya, tapi ia tidak menghiraukan pria itu. Karena suasana hatinya sedang kacau. Risa masuk ke dalam lift dan berdiri di sudut yang berlawanan dengan pria itu. Ia tak bisa menahan sesenggukan dan menangis mual, semakin terasa ketika ia mengingat adegan di kamar barusan. Saat lift tiba-tiba terbuka di lantai 12, beberapa tamu hotel akan masuk, dan Risa yang merasakan perut yang mual langsung keluar. Niatnya mencari toilet di lantai itu, tapi ternyata tidak ditemukan. Akhirnya dia tidak bisa lagi menahan mualnya dan langsung memuntahkan isi perutnya di tempat sampah yang ia temukan di ujung lorong. Risa mengeluarkan semua isi perutnya. Setelah itu, ia masih menangisi nasibnya. Seorang pengacara sukses, istri konglomerat, generasi ketiga, malah ditipu habis-habisan oleh suaminya yang ternyata penyuka sesama jenis.
Mas Arya brengsek, umpat Risa di dalam sela tangisnya. Punggung tangannya mengusap bekas muntahan di mulutnya dan juga bulir air mata yang tidak berhenti. Ia meraba kedua lengannya yang merasa kedinginan. Tiba-tiba sebuah jaket katun tersambar di pundaknya. Risa langsung menoleh ke arah belakang dan kembali bertatap mata dengan pria yang tadi ada di lift bersamanya. Risa mengenal topi dan kacamata pria itu. Risa kebingungan ketika ia sadar pria itu berdiri di samping kopernya. Ternyata saat Risa terburu-buru lari sampai-sampai dia meninggalkan kopernya di dalam lift. Ketinggalan, pria itu menunjuk kopernya ini sudah mengalihkan pandangannya. Oh, iya makasih. Risa menundukkan kepala di dinding. Jaket ini pakai saja, dingin. Makasih. Risa mengira pria itu akan pergi, meninggalkannya. Akan tetapi pria itu malah berlutut sekitar setengah meter darinya. Pria itu merogoh kantong mengulurkan sesuatu pada Risa yang masih berlinang air mata. Ini, katanya sambil menundukkan kepalanya. Risa melihat sapu tangan berwarna coklat itu. Sungguh pria yang unik. Zaman sekarang masih ada pria yang membawa sapu tangan kemana-mana. Risa pun mengambil sapu tangan itu dan kemudian pria itu duduk di sampingnya tanpa bicara apapun. Tapi Risa bisa merasa begitu nyaman karena terlalu nyaman sampai-sampai Risa melontarkan cerita yang baru saja dialami. Akan tetapi pria itu tidak menjawab dan Risa memilih meneruskan berbagi kisah hidupnya. Bukankah memang lebih enak cerita pada orang asing yang tidak dia kenali sama sekali? Walau Risa merasa kacau dan lemah karena menangisi Arya yang kurang ajar. Setelah selesai bercerita dengan pria itu, Risa pun akan pergi dan memesan taksi untuk pulang. Ketika ia ingin mengembalikan jaket dan sapu tangan pria itu, tapi pria itu menolak. Bawa saja, terus jaketnya pakai aja, itu kelihatan cocok buat kamu. Ucapnya yang membuat wanita itu semakin tersenyum. Setelah Risa berlari, akan tetapi dia teringat sesuatu. Maka dari itu dia berbalik lagi ke arah pria tadi. Mas maaf, kalau saya kurang ajar, tapi saya baru ingat kalau saya nggak pegang uang cash, boleh pinjam 300.000 nggak buat ongkos naik taksi? Risa tersenyum mesem sambil menggaruk kepalanya yang tertutup budi. Ia sangat menggemaskan walaupun modusnya benar-benar seperti tukang tipu. Jika di situasi normal, jelas saja pria itu tidak akan menolongnya, bahkan menolaknya. Akan tetapi, jika dia tidak peduli kenapa dia harus repot-repot membawakan koper dan mengejar wanita itu. Tanpa pikir panjang, seorang pria itu mengambil dompetnya dan memberikan uang kepada Risa yang belum diketahui namanya oleh pria itu. Lah, kok banyak banget mas? Saya cuma mau pinjam 300.000 aja. Gak apa-apa, bawa aja. Pria itu menyodorkan uang 1 juta di tangannya yang diterima juga akhirnya oleh Risa. Kalau begitu, saya minta nomor rekening masnya buat gantiin ini, boleh nggak? Gak perlu. Pria itu menolak. Kartu nama gitu? Tetap saja pria itu menggelengkan kepalanya. Jadi gimana nanti saya buat gantinya? Udah dikasih jaket, sapu tangan, sekarang uang. Saya nggak mau berutang mas. Gini aja deh. Wanita berambut panjang itu melepas cincin dari jari manisnya dan mengeluarkannya pada pria itu. Ini buat gantinya ya, saya yakin kalau dijual cukup buat ganti semua. Jelas pria itu menolak menggelengkan kepalanya. Akan tetapi tangan kanannya tiba-tiba diraih wanita itu. Ini saya udah nggak perlu lagi cincin ini, buat mas aja, dibawa ke toko emas atau pegadaian, terserah. Lumayan jadi duit, ucapnya santai. Pria itu bingung menatap telapak tangannya yang kini berisi cincin emas putih dengan berlian cukup besar. Ia belum sempat protes kepada wanita itu. Saya duluan ya mas, jangan bilang siapapun kalau mas ketemu saya. Makasih bantuannya. Wanita asing itu naik terburu-buru ke dalam taksi biru yang langsung meluncur meninggalkan parkiran. Pria itu hanya bisa bengong menatap kepergian taksi itu. Jangan bilang siapapun, tapi gue gak tahu siapa namanya. Pria itu berbalik badan saat taksi itu sudah menghilang. Berniat akan ke basement mengambil mobilnya, dia kembali ke dalam gedung dengan tangan masih menggenggam cincin itu. Ketika tanpa sengaja ia tertubruk dengan seorang laki-laki berkulit kecoklatan. Dari hotel tempat Arya menginap, Risa naik taksi ke hotel dekat Bandara Samudra, dekat dengan penerbangan airport. Sudah terlalu malam untuk mengejar penerbangan kembali ke Jakarta. Jadi Risa memutuskan menginap semalam, sembari menyusun rencana gugatan dan perceraiannya.
Ia turun dari taksi di lobi hotel. Sopir taksi membantu menurunkan kopernya. Risa memberi 2 lembar uang ratusan ribu dari sejuta yang diberikan pria tak dikenal bersamanya di hotel tadi. Pria baik hati yang Risa bahkan lupa wajahnya saking ia lebih banyak menangis karena pria itu juga lebih sering melengos dan menutupi wajahnya dengan topi dan kacamatanya. Misterius sekali pria itu, namun tidak membuatnya penasaran. Pikiran Risa masih dipenuhi dengan sang suami dan perilakunya tadi bersama Sandi di kamar hotel. Walau begitu, Risa bersyukur ia sempat dipertemukan dengan pria baik yang sedikit mengobati perasaannya. Setidaknya Risa sudah membalas kebaikan pria itu dengan memberinya cincin kawin yang dibelikan oleh Arya. Cincin kawin yang gak guna yang hanya mengikat Risa dalam pernikahan berkedok seperti saat ini. Risa masih mengenakan jaket hitam kebesaran milik pria itu, hangat dan nyaman, menutupi sampai pahanya. Ia check-in di resepsionis menggunakan kartu kreditnya sendiri, dan bersyukur kamar untuknya masih tersedia. Proses reservasi selesai dan Risa langsung diberi kunci untuk menuju ke kamar. Sesampainya di kamar berukuran kira-kira 30 meter persegi itu, perasaannya terasa lebih tenang. Risa menghapus dandanannya, kemudian menggunakan baju. Kali ini benar-benar piyama, bukan lagi jaket hitam berbalut dan gaun tidur yang tipis, bahkan kurang bahan itu. Bisa memberikan tubuhnya di atas ranjang king size berspray putih itu. Sudah jam 10 malam, ia lapar dan belum makan, tapi mau mengunyah apapun rasanya tidak berselera akibat kejadian yang terlalu membuatnya mual tadi. Risa pun memutuskan untuk tidur dan menarik selimut sambil meringkuk di atas kasur. Sampai ponselnya berbunyi kencang nomor Arya yang sudah ia blokir pas tadi di taksi, begitu pula dengan nomor Sandi. Jadi siapa yang menelponku? Tidak mungkin kakaknya, karena si kakak pasti mengira Risa sedang asik bermesraan. Dengan malas-malasan Risa mengecek ponselnya, matanya langsung membulat begitu sadar yang menelpon adalah Satrio Aditama, pemilik kantor hukum terkenal di mana tempat Risa itu bekerja. Kemudian ia langsung duduk tegak berdehem beberapa kali sebelum memencet tombol hijau. Selamat malam Pak Satrio. Malam Risa, ada yang perlu saya bicarakan? Soal apa ya Pak? Kebetulan saya sedang cuti dan beberapa kasus yang saya kerjakan bersama Bu Hilda. Bukan soal pekerjaan Risa. Pria itu terdengar lebih dingin dari biasanya. Risa jadi semakin tidak enak kalau bukan soal pekerjaan, untuk apa bos besarnya itu menelpon jam 10 malam. Apalagi saat dia sedang cuti. Pak Satrio bahkan bukan atasannya langsung. Saya menelpon untuk mewakili klien saya, Arya Pratama. Klien Bapak? Risa langsung merinding mendengar itu. Sejak kapan keluarga Surya, termasuk Arya sang suami itu, menggunakan jasa kantornya, kantor hukum tempat Risa bekerja? Kan lebih banyak mewakili perusahaan asing. Apa ini taktik pertama Arya untuk mengintimidasi menggunakan bosnya sendiri melawan Risa yang jelas masih kelas rendah? Bisa dibandingkan pengacara kawakan dengan pengalaman pengacara puluhan tahun seperti Pak Satrio. Maaf Pak Satrio, sejak kapan kantor kita mewakili Arya Pratama? Sejak malam ini. Bosnya itu menimpali dengan ketegasan yang semakin membuat Risa ciut. Selain itu, bukan masalah kantor kita Risa. Sesuai kebijakan kantor hukum ini, bila ada klien yang bersengketa dengan karyawan kantor, maka karyawan tersebut dinonaktifkan hingga proses hukumnya selesai. Tunggu Pak. Risa menyambar ucapan sang bosnya. Maksud Bapak saya sedang diskors. Apa bisa? Bisa begini? Bapak lebih memilih klien baru daripada karyawan Bapak. Semua dari perjanjian kerja yang kamu tanda tangani. Pak Satrio menjelaskan. Sungguh berbanding terbalik dengan emosi Risa yang kian meninggi. Apa-apaan suaminya itu? Risa jelas korban di sini, tapi kenapa malah dia yang terancam kehilangan pekerjaan? Pak Satrio, saya tidak bisa terima ini. Urusan pribadi saya dengan suami saya harusnya tidak menjadi alasan saya diskors. Ini peraturan perusahaan, Risa. Semua kembali pada kamu. Mau terima atau tidak, yang jelas kamu tidak perlu kembali ke kantor untuk sementara waktu ini. Risa mengecek rambutnya sendiri. Sementara waktu, sampai kapan Pak, saya dan Mas Arya resmi bercerai? Risa pun bertanya-tanya. Soal itu tidak akan ada perceraian. Klien saya mengatakan tidak ingin bercerai dengan Anda. Apa? Tidak bisa, saya mau cerai Pak. Saya akan gugat dan lampirkan bukti soal perselingkuhan Mas Arya. Soal itu, maksud saya menelpon ini adalah untuk memastikan apa yang kamu lihat hari ini di kamar hotel tidak boleh kamu bongkar ke siapapun. Maksud Bapak? Suami saya berhubungan badan dan selingkuh dengan sekretarisnya yang laki-laki. Betul, soal itu jangan pernah disebutkan lagi kepada siapapun.
bahkan pada keluargamu sendiri. Pak Arya meminta kamu menyerahkan seluruh rekaman yang kamu punya atau kamu akan tanggung akibatnya. Bapak ngancam saya. Saya hanya menyampaikan pesan dari klien saya, Riza. Ketenangan Pak Satrio sungguh mengesalkan bagi Risa yang tubuhnya semakin memanas. Lelaki parubaya itu seperti tahu cara bertindak untuk mengintimidasi Risa yang memang bukan kelasnya. Jika sampai ada berita tersebut soal rahasia klien saya, maka klien saya akan menuntut ganti rugi pada kamu dan keluargamu dengan nilai tuntutan mencapai 2 triliun rupiah. 2 triliun? Risa mengerjapkan matanya. Keluarga Risa juga terpandang dan bukan keluarga sembarangan. Tapi 2 triliun itu bukan jumlah sembarangan. Dia berusaha untuk memaksakan matanya untuk tidur, walaupun sulit karena berperang dengan rasa lapar. Keesokan harinya, di dalam kebingungan, Risa duduk termenung di sebuah kafe. Ia merenung dengan semua apa yang sudah terjadi pada hidupnya. Ia begitu hancur, tak mungkin ia melawan lagi setelah mendengar semua ancaman yang diberikan oleh Pak Satrio atasannya itu. Tiba-tiba duduklah seorang pria tak dikenal di hadapannya. Ia adalah seorang pria yang tempo lalu membantunya memberikan uang cash. "Kamu jangan main asal kasih aja benda ini," kata pria itu sambil memberikan cincin itu kembali. "Aku gak butuh cincin itu, kamu boleh menjualnya," kata pria itu. Kata Risa, "Kalau enggak, buang aja, aku udah gak peduli," kata Risa ketus. "Aku telah menolongmu, boleh gak aku tahu siapa kamu?" "Aku Bayu," kata pria itu sambil menyodorkan tangannya. Risa yang punya hutang budi dengan pria itu pun tak kuasa menyalami sambil menyebut namanya. "Aku Risa." "Apa tidak bisa dibicarakan baik-baik lagi tentang masalahmu?" tanya Bayu. "Aku udah gak sanggup dan sepertinya sifat suamiku itu tidak bisa dirubah," jawab Risa sambil mulai bersedih. "Maaf, bukan berniat ikut campur, tapi aku juga pengacara. Siapa tahu kamu butuh kawan diskusi," kata pria itu yang ternyata adalah Bayu Panji Atmojo, salah satu pengacara kondang dari perusahaan Atmojo Group. Ia sudah biasa menangani kasus-kasus besar, baik dari kalangan artis maupun politisi. Risa baru sadar setelah ia melihat dengan jelas wajah pria itu yang sekarang ada di hadapannya. "Bagi malaikat yang diutus Tuhan, apakah ini pertolongan yang datang untuk membantuku untuk terlepas dari kasus ini?" kata Risa dalam hati. Risa pun percaya dengan Bayu. Ia menjelaskan lebih detail lagi semua permasalahan yang tengah ia hadapi. Bagaimanapun, perselingkuhan sesama jenis yang suami lakukan hingga ancaman dari bosnya sendiri. "Ini memang kasus yang berat sekaligus rumit. Kamu bisa bercerai dengan suamimu itu, tapi kamu juga akan kehilangan kerjasama dengan keluarganya," kata Bayu. "Aku nggak masalah kalau harus kehilangan kerjasama dengan keluarga suamiku, asalkan aku bisa bercerai dengannya. Lalu bagaimana dengan ganti rugi fantastis itu?" tanya Risa. "Aku akan membantumu memenangkan kasus ini, asal kamu punya bukti yang kuat kalau memang suamimu lah yang dahulu memulai perselingkuhan." "Aku masih menyimpannya," kata Risa. "Baik. Kalau begitu, beri aku waktu 2 hari untuk mempelajari kasus ini lebih lanjut. Setelah itu, kita bawa masalah ini ke persidangan." Bayu dan Risa pun sepakat untuk melanjutkan perkara ini. Risa bertekad ingin cerai apapun resikonya. Arya dan kuasa hukumnya yang tidak lain atasan Risa pun terkejut dengan gugatan yang dilayangkan Risa ke pengadilan. Hingga akhirnya 1 minggu kemudian, persidangan pun dimulai. Saat Pak Satrio memberikan pembelaan atas dakwaan Risa ke suaminya di depan hakim, Risa begitu ketakutan. Semua yang keluar dari kata-kata Pak Satrio begitu logis dan masuk akal. Risa merasa tersudut atas dakwaannya sendiri. Namun seketika saat Bayu angkat bicara dan membela kliennya Risa, ia bisa membalikkan keadaan dan memberikan keterangan serta bukti video yang diperlihatkan kepada hakim tentang perselingkuhan suaminya dengan sesama pria. Hingga keputusan hakim pun mengabulkan gugatan cerai Risa atas Arya dengan berdasarkan Arya tidak bisa memberikan kebahagiaan secara batin untuk Risa. Kekalahan pun harus diterima Arya dan Pak Satrio. Kerjasama antara keluarga Risa dan Arya pun putus tanpa ganti rugi. Dan dengan kalahnya Pak Satrio di tangan Risa dan Bayu, membuat Risa dipecat dari kantornya. Namun hidup Risa kini tenang. Sekarang bebas tanpa beban yang Arya berikan selama ini. Tak lama kemudian Risa ditawarkan pekerjaan dengan posisi yang baru di kantor Bayu, yang kebetulan itu milik keluarga Bayu Panji Atmojo. Demikianlah kisah yang dibagikan dari salah satu subscriber kita. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat.
Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.